dan Sentra Karawaci. Haleluya, puji Tuhan, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya di hari Minggu pagi yang indah dan penuh dengan berkat ini ya. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus sebab hanya karena kasih karunia-Nya saja kita masih bisa berada di tempat ini sekarang sehat, tidak kurang suatu apapun. Nah, adik-adik, Kakak Nada ingin mengajak adik-adik semua untuk bersiap-siap, menyiapkan hatinya, menyiapkan pikirannya, menyiapkan Alkitabnya, menyiapkan semua yang diperlukan untuk ibadah kita di pagi hari ini supaya tenang dan sungguh-sungguh. Sudah siap semuanya? Sudah duduk manis? Ada ayah, ada bunda di situ? Atau sendirian? Gak apa-apa ya, ada ayah bunda gak apa-apa, sendirian juga gak apa-apa ya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu yuk. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang hidup, sahabat kami, penolong kami bersyukur Tuhan, hingga pagi hari ini Engkau masih menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu mendidik kami supaya kami berbuah lebat Tuhan Yesus, dan menjadi berkat untuk sekitar kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau, ingin menyembah Engkau, ingin mendengarkan firman-Mu. Layakkanlah kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, menerima sukacita di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Oke, adik-adik, Kakak Nada mau bacain firman Tuhan buat adik-adik semua. Yang mau buka Alkitabnya boleh, yang enggak juga nggak apa-apa. Kakak Nada akan bacain ya. Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Pasti udah tahu semua, pasti udah pernah denger, pasti kakak-kakak sekolah minggunya pernah ceritain ini, tapi Kakak Nada mau bacain lagi. Yuk. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, kita sama-sama ya percaya bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus jangankan berbuah, hidup jadi tidak ada artinya. Betul gak? Kita mau sama-sama naikkan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Yuk, sudah siap semuanya? Bangkit berdiri. Ayah dan bunda kalau mau ikut bernyanyi boleh ya, kita sama-sama nyanyi. Yuk. Boleh tepuk tangan, boleh goyang kanan, goyang kiri. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya.
Barusan kita sudah menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Kita semua sama-sama kepengen bisa hidup berbuah ya. Apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Yang kita katakan, yang kita lakukan bisa menyenangkan Tuhan dan juga menjadi berkat untuk sesama. Gimana sih caranya supaya hidupnya berbuah? Caranya adalah seperti yang tadi lagu itu bilang, kita harus hidup dalam Tuhan, hidup dalam Yesus. Dia adalah pokok, dia adalah sumber. Kalau terlepas dari Tuhan Yesus, kita tidak bisa apa-apa ya. Nah, caranya gimana hidup dalam Tuhan itu? Caranya adalah tetaplah ngobrol sama Tuhan Yesus setiap waktu. Ngobrol gimana Kak Nada? Tuhan Yesus nggak bisa dilihat, suaranya juga nggak kedengaran. Caranya adalah membaca kitab suci dan berdoa tiap hari. Ya, ketika kita membaca kitab suci, itu Tuhan yang ngomong sama kita. Nah, waktu kita berdoa, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, itu adalah kita ngomong sama Tuhan ya. Jadi, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau berbuah. Kita naikkan pujian ini yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Sekali lagi yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Kita naikkan pujian ini dari awal ya. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ialah sang pokok anggur, Tuhan kita, yang hanya di dalam Dia kita bisa tumbuh ya. Oke, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita minta Tuhan Yesus siapkan hati kita. Kita minta Tuhan Yesus bersihkan pikiran kita, bersihkan hati kita, supaya ada ruang yang muat ya untuk menerima firman Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyiapkan hati kami, kiranya Engkau mau berkata-kata kepada kami, kiranya Engkau mau menuntun langkah kami melalui firman yang sebentar lagi akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menaikkan pujian ini. You are my all in all. Tuhan Yesus adalah segalanya buat kita. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up be a fool. You are my all in all, Jesus.
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up would be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Kita mau katakan Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Shalom. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk hari ini kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami supaya kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, apa kabar hari ini? Semuanya pasti dalam keadaan yang sehat dan kuat ya, karena kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik yang baik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah Kak Amel mau tanya dulu kepada kita semua, siapa di sini yang pernah melihat gedung yang sangat tinggi? Buat kita yang tinggal di Tangerang, atau yang pernah ke Jakarta, pasti kita semua pernah melihat gedung-gedung yang tinggi ya, gedung-gedung yang sangat megah ya, bahkan gedung-gedung yang sangat bagus dan sangat tinggi. Nah hari ini Kak Amel tidak akan menceritakan tentang gedung-gedung yang ada di Jakarta atau yang ada di Tangerang ya. Hari ini Kak Amel mau berbagi sebuah cerita tentang orang-orang yang ingin membangun menara yang sangat tinggi, bahkan mereka ingin menara itu bisa sampai ke langit, mencapai langit ya. Mau tahu ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Oke, adik-adik, pada suatu masa setelah air bah, manusia di bumi semakin bertambah banyak ya, manusia semakin bertambah banyak. Mereka tinggal bersama-sama. Dan tahukah kalian bahwa mereka berbicara dalam satu bahasa yang sama ya, satu bahasa dan satu logat yang sama, belum banyak bahasa ya, hanya satu bahasa dan mereka saling mengerti apa yang mereka bicarakan. Nah adik-adik, ketika itu mereka pergi ke timur ya, mereka memutuskan pergi ke timur, dan di sana mereka menemukan sebuah tempat datar ya, di tanah Sinear ya, di tanah apa? Sinear ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di situ dan mereka memutuskan untuk membangun sebuah kota
mereka membangun sebuah kota. Adik-adik, di sana mereka mulai belajar, ya, mereka mulai membuat segala sesuatu yang lebih baik untuk apa? Untuk kehidupan mereka. Ya, mereka semakin menjadi orang yang pintar hari demi hari. Bahkan di antara mereka ada yang mampu untuk membuat batu bata, ya, sehingga mereka bisa membangun sebuah bangunan, dan bangunan itu bisa menjadi lebih kuat dengan adanya apa? Batu bata itu. Adik-adik, tapi tahukah kalian, ketika mereka justru semakin pintar, mereka semakin tahu banyak hal, ya, ternyata kepintaran mereka itu membuat mereka menjadi orang yang sangat sombong, ya. Mereka menjadi orang yang lupa kepada Tuhan. Wah, mereka menjadi lupa kepada Tuhan. Akhirnya suatu ketika, tahukah kalian, mereka merencanakan untuk membuat sebuah menara yang sangat tinggi. Wah, coba lihat orang-orang ini. Mengapa mereka membuat menara yang sangat tinggi? Karena mereka ingin menara itu sebagai suatu tanda bahwa mereka sudah mampu membuat sesuatu yang besar, ya, supaya mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pujian karena mereka sudah melakukan pekerjaan itu. Wah, ternyata orang-orang banyak itu semakin hari mereka menjadi semakin pintar, tetapi mereka justru semakin sombong, ya. Mereka lupa kepada Tuhan. Lalu tahukah kamu, ketika Tuhan melihat mereka dan mereka telah menjadi sombong dan mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka, apa yang mereka lakukan itu mereka sudah lupa kepada Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tahukah kamu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan datang dan mengacaukan bahasa mereka, ya. Yang tadinya mereka cuma punya satu bahasa, akhirnya mereka memiliki banyak sekali bahasa. Mereka menjadi tidak saling mengerti satu dengan yang lainnya, ya. Ketika yang satunya berbicara A, yang lain mendengarnya mereka tidak mengerti. Yang satu minta batu, yang satu kasih kayu, ya. Mereka tidak mengerti bahasa yang mereka ucapkan, tidak saling mengerti karena banyak bahasa yang berbeda-beda. Wah, tahukah kamu apa akibat dari ketika mereka sudah memiliki bahasa yang berbeda itu? Perbedaan bahasa itu membuat mereka saling bertengkar. Ya, mereka menjadi kacau balau, ya. Mereka jadi bertengkar dan tidak saling mengerti satu dengan yang lainnya, tidak mengerti apa yang diucapkan. Akhirnya apa? Mereka tidak mampu lagi membangun menara itu karena mereka tidak saling mengerti satu dengan yang lainnya. Akhirnya, tahukah kamu, masing-masing dari orang itu, ya, mereka mengelompokkan diri dan mereka pergi mencari tempat tinggal yang lain. Sehingga mereka tidak harus bertengkar lagi karena perbedaan bahasa itu, ya. Akhirnya mereka pergi dan mereka tersebar di berbagai tempat di seluruh bumi, sebagaimana yang Tuhan inginkan agar mereka tersebar dan mengusahakan serta memelihara bumi. Wah, coba lihat adik-adik, ya. Orang-orang yang menjadi sombong itu orang-orang yang melupakan Tuhan. Rencana mereka menjadi jahat, ya. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menegur mereka. Bagaimana cara Tuhan menegur mereka? Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, ya. Akhirnya tempat itu disebut dengan kota Babel, ya, atau disebut di Alkitab kita dengar dengan sebutan menara Babel, ya. Pada waktu itu, kenapa dikasih nama itu? Karena disitulah Tuhan mengacau balaukan bahasa manusia itu, manusia itu, ya. Dan dari situlah mereka mulai tersebar. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah mendengar cerita tentang menara Babel, ya. Siapa di sini yang masih ingat tadi awalnya, ya?
tadi awal-awal cerita Kakak Amel, tadi Kakak Amel sudah sampaikan bahwa orang-orang itu memiliki berapa banyak bahasa waktu pertama kali tadi sebelum Tuhan mengacaubalaukan? Hanya ada satu bahasa. Tetapi setelah Tuhan mengacaubalaukan bahasa mereka karena mereka mempunyai niat yang jahat, mereka melupakan Tuhan, apa yang terjadi? Mereka mempunyai banyak bahasa. Akhirnya mereka punya banyak perbedaan, tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama tentang kemampuan manusia atau setiap kita yang pintar itu datangnya dari siapa kepintaran itu? Dari manusia? Bukan. Datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Ya, kemampuan yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Kalau misalnya di sekolah kita pintar berhitung, pintar sekali matematika, atau misalnya di sekolah kita pintar sekali bahasa Inggris, atau misalnya kita pintar bermain musik, ya, atau misalnya apalagi? Ya, kita jago mengarang bebas, ya. Misalnya disuruh buat cerita oleh guru, wah pintar sekali, bahasa kita bagus. Nah, itu semua berkat dari siapa? Dari Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh menjadi sama seperti manusia tadi, ya. Mereka ketika mereka semakin pintar, justru mereka semakin melupakan Tuhan. Nah, Tuhan tidak ingin anak-anak Tuhan seperti itu, ya. Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat. Ketika kita sudah diberikan oleh Tuhan banyak kelebihan, kita menjadi berkat bagi orang lain, dan yang terutama adalah untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Lalu yang kedua apa ya Kakak Amel? Yang kedua adalah ketika Tuhan sudah memberikan kita tanggung jawab. Bahkan sekarang zaman sudah semakin canggih, ya. Teknologi sudah semakin maju, ya. Manusia semakin pintar, ya. Handphone kita aja semakin canggih, ya. Tuhan mau kita menggunakan itu untuk apa? Untuk Tuhan. Kita menggunakan handphone kita, alat-alat teknologi itu untuk siapa? Untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia atau misalnya untuk melakukan sebuah dosa, ya. Tuhan tidak mau kita memiliki tujuan yang buruk dengan apa yang Tuhan sudah berkati, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika kamu memegang handphone tidak digunakan untuk menonton hal-hal yang jahat, atau misalnya handphone digunakan untuk bermain game dari pagi ketemu pagi, ya. Pokoknya setiap saat mau main game terus. Tidak seperti itu. Ingat, yang Tuhan mau kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau misalnya kita memiliki handphone, mungkin kita hanya pakai untuk Zoom, ya, untuk sekolah, ya, tidak untuk bermain game sepanjang waktu. Boleh bermain game, tapi ingat ada waktunya, ya. Semua ada waktunya. Jadi ingat, yang kedua adalah kita menggunakan teknologi yang Tuhan berikan. Ketika kita semakin pintar, kita harus menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Adik-adik, jangan lupa bahwa kita harus selalu memiliki sikap yang takut akan Tuhan, ya. Semakin kita pintar, semakin kita banyak tahu banyak hal, kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Tidak boleh menjadi sombong. Jangan sampai kita ditegur seperti orang banyak tadi, seperti manusia tadi yang sudah kita dengar ceritanya. Tuhan menegur mereka dengan mengacaubalaukan bahasa mereka, ya. Jadi kita harus takut dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya adik-adik. Nah, sebelum kita akhiri hari ini, Kak Amel punya ayat hafalan buat kita semua, ya. Semuanya perhatikan baik-baik. Kita buka di dalam Amsal 9 ayat 10. Ya, Amsal 9 ayat 10. Jika kamu sudah membuka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama, ya. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat
Nah, untuk yang terakhir, sekarang Kakak Amel mau kasih gerakannya supaya semuanya mudah mengingat ayat hafalannya. Oke, kita mulai semuanya. Perhatikan Kakak Amel. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Oke, jangan lupa ayat hafalannya dihafal lagi ya. Oke, sekarang kita mau berdoa semuanya, lipat tangannya, matanya ditutup. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak menjadi orang yang sombong. Ajarkan kami senantiasa untuk menggunakan semua kepintaran kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami untuk melakukan semua hal di dunia ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.